Pemirsa, Pesta Demokrasi di Indonesia tinggal menghitung bulan lagi dan sejumlah permasalahan krusial masih membayangi. Misalnya saja formulir C1 yang bisa dipalsukan. Hal itu ditemukan KPK terkait penyidikan kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Muhtar. Tidak hanya formulir C1 yang bisa dipalsukan, tapi surat suara palsu pun dikabarkan sudah beredar di masyarakat. Ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh KPU untuk mengantisipasi hal tersebut? Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio kami saat ini Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, dan langsung dari kantor KPU Jakarta telah bersama kami Komisioner KPU Arief Budiman. Bang Ray, terima kasih bersama kami. Selamat. Pak Arief, terima kasih bergabung dalam Prime Time Talk. Sebelum kita berdialog, saya akan mengajak Pak Arief dan Bang Ray dan pemirsa untuk menyimak tayangan grafis berikut ini. Ya, ini adalah pernyataan dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto yang menyatakan bahwa kita belum sampai ke situ kalau betul main di C1. Bahaya betul. Bayangin saja kalau C1 itu bisa dipalsu. Karena itu kan di dalam dokumen pemilu sangat penting selalu dipakai untuk konfirmasi jumlah suara. Baik, saya ke Pak Arief Budiman dulu langsung dari gedung KPU Jakarta. Pak Arief, bagaimana komentar Anda terkait adanya kecurigaan terhadap C1 palsu, Pak? Iya, ada dua hal yang menjadi dokumen untuk pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama, pada saat penghitungan suara itu kita buka surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, yang sudah dicoblos. Nah, untuk surat suara ini kita tempatkan beberapa kode yang apabila terjadi permasalahan nanti kita bisa mengidentifikasi apakah surat suara tersebut palsu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, formulir untuk mencatat hasil penghitungan. Formulir untuk mencatat hasil rekapitulasi penghitungan. Yang itu secara berjenjang, TPS itu menggunakan formulir C, kemudian PPS menggunakan formulir D, kemudian PPK menggunakan formulir DA, kabupaten menggunakan formulir DB, dan seterusnya sampai tingkat nasional. Nah, untuk formulir C, nanti ada satu formulir yang akan kita tempel hologram. Ya, dan formulir itu akan masuk dalam kotak suara untuk dikirimkan satu tingkat di atasnya. Apabila terjadi sengketa tentang hasil penghitungan suara, maka formulir ini bisa kita dibandingkan pemilu sebelumnya ya, itu kita tambahkan ada hologram yang ditempel di formulir tersebut. Ya, Pak Arief, yang ditempelin dengan hologram itu untuk formulir yang mana itu, Pak Arief? Formulir C1. Oke, C1. Saya pinjam Bang Ray, saya punya contoh bukti formulir C1. Saya akan tunjukkan kepada pemirsa. Pak Arief, apabila Anda tidak bisa melihat gambar ini, Anda pasti sudah tahu bahwa apa yang saya pegang di tangan ini adalah contoh formulir C1 yang akan digunakan nanti dalam proses pemilihan umum kita. Bang Ray, Anda sudah melihat formulir ini? Sudah. Nah, oke. Ini yang katanya menurut KPK juga ada disinyalir akan terjadi kecurangan atau pemalsuan. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, Ya. Bagaimana komentar Anda? Ya, sangat mungkin terjadi, tapi itu kan kalau terkait dengan formulir C1 ini kan di pilkada ya, pilkada-pilkada itu temuan dari KPK, itu artinya percetakannya dilakukan oleh kabupaten tersebut. Nah, di lokal daerah di lokal masing-masing, bukan pusat. Entah di mana mereka mencetaknya terserah ya, tapi itu kewenangan dari KPUD masing-masing gitu. Bisa aja dicetak di Jakarta, di mana-mana dan sebagainya gitu. Tapi jelas itu karena tingkat pengamanannya tidak seperti yang diasumsikan oleh KPU nasional gitu ya. Karena memang agak jarang terdengar ada kasus terjadi manipulasi surat suara yang berkaitan dengan model C1. Bahwa isinya sering dimanipulasi itu udah jamak gitu. Nah, seperti sekarang misalnya jumlah pemilih sekian gitu, dibuat sekian gitu kan. Yang mencoblos sekian ternyata dibuat sekian gitu. Yang tidak mencoblos sekian dibuat sekian, itu udah terbiasa. Tapi kan untuk memanipulasi isi, yang melakukan manipulasi itu kan harus mempunyai formulirnya juga. Berarti dia mencetak juga dong. Iya, asumsinya kalau sampai model C1-nya palsu begitu, itu tidak mungkin dicetak 1-2 itu. Mesti masif asumsinya ya. Nah, persoalannya kenapa dibuat formulir C1 itu palsu itu dulu gitu. Karena konteksnya untuk mengubah-ubah surat suara itu gitu. Nah, ini makanya saya sebut kalau dulu umumnya model C1-nya sudah asli, tapi isinya bisa palsu begitu. Nah, sekarang
formulirnya juga palsu gitu. Jadi Apalagi dua isinya. kali memalsukan, Ya, tentu formulirnya saja dicetak formulirnya. sendiri, isinya Ya. diisi sendiri gitu. Asumsinya formulir ini Lama-lama kan dia gitu. bikin KPU sendiri dong. Artinya kan begini, jadi besar dugaan saya mungkin formulir C1-nya yang sudah dipalsukan itu bukan yang ada di TPS. Nah, ia sudah berangkat tuh. Jadi, di tengah jalan baru diganti kira-kira begitu. Ada permainan kira-kira. Sangat mungkin itu terjadi. Jadi gitu. proses distribusi Ya, kan formulir itu. sayangnya kan KPK tidak menjelaskan di tahap mana mereka Iya, dapat formulir. iya. Kalau formulir C1 itu pasti di PPS gitu loh. Tapi apakah formulir yang di PPS yang dipegang oleh ketua KPPS-nya yang palsu, waktu dia bertugas itu yang palsu atau setelah prosesnya. Jadi dari TPS itu misalnya ke kecamatan ke KPUD gitu. Iya, iya. Nah, di situ yang jadi pertanyaan kita Ya, gitu. ini artinya Pak Arief ini adalah soal keamanan C1 dalam proses distribusinya. Apa yang bisa dilakukan? Kalau tadi memang ada hologram itu pasti bisa meminimalisir terjadinya kecurangan. Tapi proses distribusi C1 itu sampai ke tangan manusia yang menggunakannya tentu juga perlu diawasi dengan baik, Pak. Ya, mulai dari pengiriman surat suara, tinta, sampai dengan formulir, itu kan semua ada berita acaranya. Kemudian sampai dengan formulir itu digunakan, selain diberi hologram, itu kan juga ada tanda tangan para pihak yang memang harus membubuhkan tanda tangan di situ. Ya. Ada penyelenggara pemilunya, kemudian saksi-saksi, itu juga membubuhkan tanda tangan atau paraf di dalam formulir itu. Nah, ketika terjadi proses sengketa, mestinya ya semua pihak yang berproses dalam sengketa itu memperhatikan betul detail-detail ini, sehingga sebetulnya mudah sekali untuk diidentifikasi mana formulir yang asli dan mana formulir yang palsu gitu ya. Nah, KPU sebetulnya di dalam peraturan tentang mekanisme pemungutan dan rekapitulasi juga membuat beberapa ketentuan hal baru yang ini diharapkan di dalam proses menuliskan di formulir baik C maupun D. Nah, caranya adalah setelah KPPS itu selesai melakukan proses pencatatan hasil penghitungan suara, maka dia langsung dikirimkan ke KPU Kabupaten Kota melalui PPS dan BPK itu. Nah, hasil scanning formulir itu hasil sebagai pembanding apabila suatu saat nanti terjadi sengketa. Nah, kami juga memberikan kesempatan kepada saksi dan siapapun yang hadir di TPS itu untuk mendokumentasikan. Jadi sekarang sangat mudah orang bawa handphone yang berkamera di mana-mana. Kami beri kesempatan untuk mendokumentasikan apa yang dicatat dan dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini untuk level TPS itu para KPPS, sehingga kalau terjadi apa-apa hasil foto bisa di alat bukti, dia bisa menjadi sandingan kalau memang ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengubah. Ya, baik. Tentu saja pada saat itu disaksikan oleh para saksi dari peserta pemilu. Ya, baik Pak Arief. Pak Arief, kita break dulu Bang Rey, kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita tengah berdiskusi bersama Komisioner KPU Arief Budiman dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Sebelum melanjutkan diskusi, saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis yang berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah contoh atau apa yang dimaksud dari formulir C1 yang merupakan berisi data penting, yaitu jumlah pemilih yang terdaftar di tempat pemungutan suara atau TPS, kemudian surat suara yang dikirim ke TPS, jumlah surat suara yang baik dan yang rusak, surat suara yang digunakan, serta surat suara yang sah dan yang tidak sah. Ini yang juga kebetulan contohnya ada di tangan kita ini, Bang Rey. Ya. Oke, ini artinya begini, ada dua faktor kalau kita melihat kecurangan terjadi, faktor manusia sama faktor teknologi, misalnya kan. Kalau dari faktor manusianya, apakah Anda melihat semua regulasi yang kita buat sekarang ini bisa memaksa orang-orang yang terlibat dalam proses ini untuk menjaga kredibilitas mereka tidak melakukan kecurangan? Ya, tetap ada peluang.
tetap ada peluang itu dilakukan. Peluang itu pasti yang manfaatin orang partai dong. Bisa partai, bisa petugas, bisa siapa-siapa. Intinya adalah orang yang berkepentingan kan. Dan yang berkepentingan itu ya tidak akan jauh dari penyelenggara, partai politik, ya caleg dan sebagainya begitu. Nah, kalau kita belajar dari kasus ini kan ada dua mekanisme sekarang. Kalau dulu cuma satu mekanisme satu cara yang diketahui orang, yaitu memalsukan data-datanya gitu. Tapi ini sudah sampai ke soal teknis. Sampai suratnya pun dipalsukan orang gitu. Karena kalau mungkin soal data-data kan sudah Pak Arief menyebutkan. Pak Arief tadi itu kan sebenarnya pada tingkat tertentu ingin menyelamatkan data-data kan. Pakai scanning lah, pakai macam-macam dan seterusnya itu datanya gitu. Tapi sekarang orang udah lebih maju dari itu sekarang kan. Surat suaranya pun dipalsukan orang gitu. Jadi data yang tersedia dengan data yang masuk di rekapitulasi PPK kemudian KPU nasional itu berbeda. Nah pertanyaannya sekarang yang mau dipakai yang mana kan kira-kira gitu. Sekarang misalnya yang ditampilkan itu kan yang ini. Nah itu yang kita foto, itu yang kita scanning gitu. Tiba-tiba Padahal ini palsu. Berarti tiba-tiba data palsu ini yang masuk ke KPU. Ini asli gitu. Tapi tiba-tiba yang palsu berjalan. Yang palsu itu yang dimasukkan ke dalam amplop kan. Amplop itu yang kirim kemudian ke ininya gitu. Yang dipegang oleh KPU biasanya adalah yang ada di dalam amplop. Karena itu bukti realnya kan, bukti sahnya. Kalau scanning macam-macam itu kan bukti pendukung sebenarnya kan. Meskipun ya kalau sekarang kan KPU mengatakan akan cross check gitu. Persoalan kita kan tadi misalnya Pak Arief mengatakan persoalannya mau dipoto mau apa itu bisa nggak jadi alat bukti gitu. Nah itu harus dibuat betul sebagai ketentuan di dalam PKPU bahwa foto kecuali scanning yang dibuat oleh KPU ya bahwa foto rekaman macam-macam menjadi bagian alat bukti yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi gitu. Meskipun itu nanti kita akan lacak lagi di berita beracaranya Mahkamah Konstitusi. Jangan-jangan kemudian dalam proses persidangan mereka yang begini nggak diakui juga sebagai bukti gitu. Ini Pak Arief Anda yang harus menjawab soal ini. Pak Arief Anda mengikuti diskusi saya dengan Bang Rey, bagaimana komentar Anda? Iya. Yang pertama KPU jelas punya prinsip bahwa pemilu ini harus diselenggarakan secara berkualitas, gitu ya, berintegritas, kemudian transparan. Nah, KPU membuka peluang-peluang terjadinya proses semacam itu, termasuk memberikan kesempatan untuk mendokumentasikan. Ya, kepada semua yang hadir untuk mendokumentasikan hasil pencatatan penghitungan suara tersebut. Bahwa ini kemudian dalam proses persidangan bisa menjadi bukti atau tidak, saya pikir itu perlu kajian lebih lanjut ya. Karena yang menentukan apakah sebuah barang bukti itu bisa menjadi bukti atau tidak, itu kan tentu saja proses di pengadilannya. KPU pasti tidak bisa juga mempengaruhi proses pengadilan untuk menentukan sebuah barang menjadi bukti apa tidak. Tapi prinsip adalah bahwa KPU sekarang punya semangat ya, terobosan-terobosan agar potensi terjadinya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sudah kita minimalisir sedemikian rupa sehingga tidak terjadi. Dan dengan melakukan scanning, kemudian dengan melakukan scanning dan itu bisa kita publikasikan gitu. Jadi ini bagian dari upaya-upaya kami supaya pemilu ini menjadi pemilu yang berkualitas. Gitu. Ya, Pak. Kalau terjadi kecurangan di level-level berikutnya, di dalam peraturan kita memang kita bisa melakukan pengecekan satu tingkat di bawahnya lagi. Jadi kalau diketahui di kabupaten misalnya, kecamatan. Kalau di kecamatan ada keraguan, kita akan lihat di tingkat desa. Iya, baik. Kita lihat di tingkat desa, begitu seterusnya. Ya, Bang Rey, komentar Anda tadi. Ya, itu kan artinya skenario yang dibangun oleh KPU ini masih skenario menyelamatkan data ya. Padahal kita sekarang ini mengantisipasinya ke bentuk fisik dari surat suaranya yang dimanipulasi gitu. Karena kalau yang disebut oleh Pak Arief itu sedikit banyak sebetulnya sudah kita praktekkan sejak tahun 2004-2009, tapi tidak melalui scanning kan, melalui proses IT gitu. Tapi dasar hukum IT itu sama sekali tidak ada. Jadi oleh karena itu bagaimanapun hasil IT tidak bisa menjadi alat untuk melakukan pembuktian. Ya, sama tadi kalau sudah difoto oleh saksi-saksi tidak bisa jadi barang bukti kan? Iya, itu juga dilakukan oleh orang. Jadi kan, buat apa difoto? Macam-macam. Tapi pertama tidak ada dasar hukumnya di undang-undang, otomatis tidak ada dasarnya juga pengaturannya di PKPU, dan saya ragu bahwa hal itu akan dijadikan sebagai bahan sebagai barang bukti di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang jadi masalah kita. Ini menarik, kita akan lebih masuk soal teknis nanti Bang Rey dan Pak Arief, tapi kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.
Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk, dan saya kembali ke Pak Arief Budiman langsung dari gedung KPU Jakarta. Pak Arief, ini pertanyaannya adalah bagaimana nanti kalau misalnya semua saksi ternyata membawa barang bukti berupa dokumentasi pribadi menangkap adanya kecurangan yang terjadi di tempat pemungutan suara. Tapi ternyata barang bukti itu juga tidak bisa digunakan dalam proses pengadilan nanti. Saya yakin semua hal ya yang dibawa ke dalam proses persidangan di pengadilan, andaikan dia tidak dinilai sebagai barang bukti, tetapi saya percaya bahwa fakta-fakta itu akan mempengaruhi keyakinan hakim untuk mengambil keputusan. Jadi dia pasti akan punya rasa menilai apakah fakta yang dibawa ke pengadilan itu bernilai kebenaran atau kebohongan. Jadi saya pikir pasti itu akan memberikan pengaruh. Andaikan itu tidak dinilai sebagai barang bukti pun pasti menjadi bahan penilaian hakim gitu ya. Ya, Pak Arief, hakim kan dalam membuat sebuah keyakinan juga harus didukung oleh barang bukti yang memang diakui oleh proses persidangan itu sendiri, Pak. Real nanti adalah formulir C1 yang sudah kita berikan hologram itu sudah kita berikan hologram itu adalah bukti real yang menjadi dasar penghitungan pertama, kemudian dijadikan bahan untuk merekap di tingkat berikutnya di PPS atau di desa, lalu di kecamatan, dan terus sampai ke tingkat nasional. Maka itu yang menjadi dokumen awal yang menjadi barang bukti resmi. Ya. Karena itu dokumen yang resmi dikeluarkan oleh KPU. Baik, Pak Arief, kalau C1 yang diberikan hologram itu apakah bisa secara sistem IT bisa langsung terdata di misalnya data center KPU misalnya, Pak? Oh, tidak secara langsung. Memang kami belum punya perangkat yang begitu dikerjakan di TPS itu kemudian langsung masuk ke dalam sistem IT kita. Tidak, memang harus dibawa secara manual sampai ke kabupaten kota, baru kemudian kabupaten kota yang mengirimkan data itu ke sistem IT KPU. Ya, artinya Pak Arief, kalau memang proses manual itu masih panjang dalam perjalanan dan melibatkan banyak orang, tentunya kan potensi kecurangan bisa saja terjadi. Kenapa tidak KPU memfokuskan diri untuk anggaran, tenaga itu lebih banyak kepada pembangunan sistem IT yang terintegrasi sehingga proses manual dikurangi, Pak? Oh, undang-undang sebetulnya juga sudah menentukan pada akhirnya nanti yang bisa dijadikan dasar itu memang hasil penghitungan dan rekapitulasi secara manual. Jadi sistem IT yang kita bangun sebetulnya itu hanya menjadi data pembanding saja. Ya. Karena memang perintah undang-undang jadikan dasar untuk menentukan hasil perolehan suara masing-masing partai politik dan masing-masing kandidat itu ya berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh pemilu. Baik Pak Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian dialog langsung saya dengan Komisioner KPU Arief Budiman langsung dari gedung KPU Jakarta. Bang Rey, KPU nampaknya sudah berupaya maksimal gitu kan. Tapi yang namanya manusia yang ingin melakukan kecurangan itu selalu saja ada. Iya, karena menurut saya problem utamanya dari dahulu bukan pada soal palsu tidak palsunya model C1 misalnya. Dengan hologram tadi Anda nggak yakin? Ya, Pengaman terakhir gitu. kalau ada hologram yang sama dibuat orang juga bagaimana? Bisa saja sangat kan? mungkin. Jadi mereka kan ini kan formulir ini seminggu sebelum pemilu sudah datang ke desa kan. Iya. Orang lihatnya di desa seperti apa, dicetak baru dan sebagainya. Selama 1 minggu itu terjadi peluang bisa saja ya. Sangat mungkin ya. Jangan berpikir bahwa itu tidak mungkin. Iya. Saya Dicetak pernah dan membaca sebagainya. sebuah berita online ya, ada sebuah negara, saya lupa namanya, di Amerika yang memang sudah melakukan 2 kali pemilu dengan sistem online. Jadi orang itu melakukan pemilu sudah tidak proses manual dengan jumlah kertas lagi. Dan ternyata kecurangan bisa diminimalisir sekali. Iya, tapi itu kan kita masih nggak mungkin kan kemampuan penguasaan teknologi kita. Bahkan jangankan yang langsung sistem online, yang scanning aja tadi disebutkan oleh Pak Arief belum tentu bisa mendata keseluruhannya begitu. Dan pengalaman kita 2 kali pemilu selalu server yang data servernya yang menerima itu selalu jeblok kan. Misalnya 2009 kemampuannya jeblok atau sengaja dijeblokin. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, oleh karena itulah problem yang ini menurut saya bukan pada lah hologram itu jadi penting lah ya. Bagian kita udah bisa hargai kemauan KPU untuk mencoba karena anggarannya juga besar loh. Besar.
Tapi yang paling penting itu adalah data pembanding itu bagaimana menjadikannya sebagai alat bukti yang sah. Iya. Itu yang jadi masalah. Itu Saya yang sampai sekarang menggarisbawahi pernyataan Pak Arief tadi bahwa hakim pasti punya nurani. Tapi kan untuk menunjukkan hakim punya nurani itu berdasarkan harus barang ada bukti. barang bukti Dan itu harus diakui dalam proses persidangan harus kan? diakui secara itu caranya mereka untuk mengambil keputusan. Iya. Kalau berdasarkan itu hakim Jangankan ke Mahkamah Konstitusi dulu, bahkan di KPU sendiri mereka belum menjaminnya kan. Misalnya hasil scanning itu bisa nggak dijadikan sebagai data yang menyatakan bahwa data yang manual itu salah melalui data scanning misalnya, ditambah dengan data-data yang dipoto bla bla dan sebagainya. Kan KPU juga nggak berani mengatakan bahwa itu bisa menjadikan alat untuk membatalkan hasil yang manual. Kan itu persoalan. Harusnya KPU lebih dulu ya, walaupun pengadilan belum ya. Mestinya kan KPU mengatakan data-data pembanding. Pengamannya bisa berlapis. Iya, data-data pembanding yang sah itu kan bisa dari 3 sektor. Dari punyanya saksi, punyanya Panwas sekarang yang apalagi ada pakai mitra PPL sekarang itu gitu ya. Dan kemudian data-data yang disebut dengan scanning, foto macam-macam. Persoalannya data-data yang disebutkan ini tetap lebih absah itu yang manualnya, yang dipegang oleh KPU. Itulah makanya kenapa orang sekarang melangkah ke surat suaranya gitu loh. Palsukan saja surat suaranya karena yang dihitung itu, yang ini semua nggak diperhatikan. Bang Rey, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi 5 detik sampai 10 detik apa yang bisa dilakukan dalam kondisi sekarang ini dengan C1 yang ada di tangan saya ini agar tidak terjadi masalah. Itu yang saya sebut tadi, KPU harus berani untuk mengatakan bahwa data pembanding terkadang bisa dijadikan rujukan untuk mengatakan data manualnya sebagai sah. Gitu. Ini ada stempelnya kan terakhir kan? Itu kan semua udah permainan. Kalau ini semua, stempel juga bisa dipalsuin. Iya, maksud saya kalau ini semua nggak bisa diakalin kan nggak terjadi. Jangan lupa kalau soal akal-akalan bangsa kita kayaknya ahlinya di situ. Iya. Bang Rey, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi. Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Saya sekarang tengah berdialog dengan juru bicara KPK, Johan Budi, melalui sambungan telepon. Bang Johan, terima kasih bergabung bersama Prime Time Talk. Halo. Ya, Bang Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terkait dengan terkait dengan isu C1 palsu, Bang Johan. Bagaimana klarifikasi dari Anda ini? Ya, jadi tentu domain KPK berkaitan dengan korupsi, penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi ya. Sepanjang itu ada domain di dalam tindak pidana korupsi, KPK bisa masuk. Tetapi kalau itu terkait dengan penyelenggaraan pemilu misalnya, tentu itu bukan domain KPK. Jadi kalau dari sisi itu KPK harus berada pada titik penegakan hukum di dalam dugaan tindak pidana korupsinya. Ya, ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, saya ulangi lagi, cuma kami belum menguji itu karena kan yang fokus konsentrasinya KPK apakah tuduhan kita sesuai sprindik bisa dibuktikan. Ini belum diuji ya. Bagaimana mengujinya nih, Pak? Gimana? Kurang jelas tanyanya. Oke, Bang Johan, saya ulangi pernyataan Wakil Ketua KPK Pak Bambang Wijoyanto yang terkait soal ini, bahwa cuma kami belum menguji itu karena kan yang fokus konsentrasinya KPK, apakah tuduhan kita sesuai sprindik bisa dibuktikan. Ini belum diuji. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana mengujinya nih, Bang Johan? Ini berkaitan dengan apa ya? Dengan C1 palsu. Dengan C1 palsu. Ya, jadi dalam penggeledahan waktu itu kita menemukan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan formulir C1 itu. Ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa apakah dokumen-dokumen yang terkait tadi itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau tidak gitu. Nah itu mengujinya di situ gitu. Kalau dokumen-dokumen yang kita temukan waktu penggeledahan di sebuah tempat itu tidak terkait dengan itu, tentu itu domain yang lain ya, atau bisa kalau misalnya itu ada dugaan tindak pidana, itu bukan tindak pidana korupsi, bisa tindak pidana pemalsuan ya, atau tindak pidana umum ya. Ya, artinya upaya pembuktian yang akan dilakukan KPK adalah betul-betul bukti ini mengarah kepada tindak pidana korupsi ya, Bang Johan ya? Betul. Jadi dan itu juga kan harus ditelusuri juga sejauh mana penemuan itu, apakah berkaitan dengan pilkada misalnya, dan terkaitan dengan pilkada itu apakah itu digunakan dalam konteks penanganan perkara dugaan PPK dalam kaitan dengan sengketa pilkada misalnya. Nah, kalau tidak, tentu kita tidak bisa masuk ke sana.
Ya, baik Bang Johan, kami tahan sejenak dialog kita akan break sebentar dan kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami segera kembali. Bersama saya melalui sambungan telepon juru bicara KPK Johan Budi. Bang Johan, apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut terkait dengan indikasi C1 palsu ini, komunikasi antara KPK dengan Komisi Pemilihan Umum, Bang? Belum ada kesimpulan itu ya, karena yang ditelusuri oleh KPK kan tindak pidana korupsinya, apakah berkaitan dengan pembahasan di perkara itu ataukah tidak ya. Jadi belum ada kesimpulan. Ya, apakah perlu ada langkah antisipasi misalnya membuat komunike bersama atau komitmen antara KPK dengan KPU? Saya kira tidak ya, dan temuan itu kan juga dalam proses KPK menangani perkara itu terkait atau tidak gitu, dan itu kan harus ditelusuri apakah dokumen yang C1 itu berkaitan dengan pihak-pihak yang dilakukan penggeledahan itu ataukah tidak ya gitu. Jadi itu harus ditelusuri lebih jauh, dan itu saya kira dokumennya bukan domain KPK ya, tapi ini masih ditelusuri dalam konteks PPK-nya. Iya, tapi Bang Johan, saya mengingatkan bahwa statementnya Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau memang terjadi pemalsuan C1 ini adalah kasus yang sangat berbahaya. Nah, berangkat dari situ Bang Johan, apakah tidak perlu dilakukan langkah antisipasi membuat sebuah kebijakan bersama untuk mencegah terjadinya pemalsuan itu bisa jadi masalah di kemudian hari? Ya, makanya jadi itu domain terkait dengan pemilu atau tidak gitu. Maksud saya dalam temuan dokumen dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi itu terkait atau tidak. Ya bisa saja nanti dalam kaitan dengan, kan KPK dengan KPU juga merencanakan kerjasama ya dalam pemilu yang berintegritas ya 2014 ini. Nah, apakah itu masuk dalam domain itu, saya belum dapat informasi soal itu. Ya, baik Saya Bang. kira cukup ya. Ya, baik Bang Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat malam, Doni. Selamat malam. Demikian perbincangan saya dengan juru bicara KPK Johan Budi. Pemirsa, demikian Prime Time Talk. Kami segera kembali sesaat lagi.